Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, lbeautystory.id. Nah, buat teman-teman semuanya, aku udah lama banget nih nggak up story di channel YouTube-nya aku. Nah, jadi kali ini aku ingin berbagi sama kalian tentang tips-tips sulam alis untuk para pemula. Nah, di sini aku akan jelaskan manfaatnya sulam alis dan perbedaan sulam alis dengan tato alis ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe dan baru gabung di channel YouTube-nya aku, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share video-videonya aku ya. Jangan lama-lama lagi, langsung aja kita simak videonya. Nah, untuk manfaat sulam alis, yang pertama ada menghemat waktu berdandan. Nah, biasanya kan kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk berdandan, seperti ada acara wisuda, acara undangan, acara lain-lain pokoknya ya. Kadang kita itu memakan waktu tuh berjam-jam untuk ngebuat alis agar lebih terlihat indah ya. Nah, untuk yang kedua, meningkatkan karakter wajah. Nah, di sini meningkatkan karakter wajah. Dia itu seperti kayak misalnya sulam alis kalian itu harus sesuai dengan bentuk wajah kalian. Misalnya wajah kalian itu bulat atau lonjong atau gimana. Nah, alisnya itu harus disesuaikan agar wajah kalian tuh terlihat lebih fresh dan terlihat lebih muda. Nah, untuk yang ketiga, membuat alis lebih sempurna. Nah, di sini sudah pasti alis kanan dan kiri itu pasti sudah berbeda karena tulang alisnya itu enggak semuanya sama ya. Jadi pasti ada kelainan di bagian tulang alis kita. Jadi kita sebagai pemula atau sebagai sulam alis harus ngebuat lebih simetris walaupun tidak sama persis ya di sebelah kanan kirinya. Terus untuk yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, jadi meningkatkan rasa percaya diri ini seperti ini loh ya teman-teman. Kadang kita kan kalau mau pergi jalan-jalan atau mau pergi ke rumah teman, ke tempat doi, biasanya kan kita nggak pede nih sama alis kita yang lain sebelah, ataupun butuh waktu lama untuk ngelukis alis kadang lain sebelah, kadang juga kita jadi malas kan. Nah, jadinya untuk dipermudahkan makanya kalian harus melakukan sulam alis. Nah, untuk yang kelima, tampil lebih stylish. Nah, maksud lebih tampil stylish di sini, jadi kita itu kalau udah sulam alis, jadi kita tinggal tambah lipstick aja, tinggal tambah maskara. Nah, jadi kita itu udah seperti fresh gitu ya, udah pokoknya kayak gitu deh ya. Terus yang keenam, bebas tanpa make up. Jadi kalau kita udah pakai sulam alis, kita nggak perlu lagi repot-repot untuk sulam alis ngukir sendiri. Jadinya nggak perlu makan waktu lama deh. Terus yang ketujuh, lebih hemat biaya pembelian make up. Nah, lebih hemat sih kalau kita udah sulam alis karena kita nggak perlu lagi harus pergi ke minimarket, ke tempat-tempat make up kecantikan untuk beli pensil alis lagi. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus, apakah sulam alis itu? Nah, sulam alis adalah teknik pembentukan alis dengan menanamkan pigmen atau tinta khusus sulam alis pada lapisan kedua kulit. Nah, menggunakan jarum khusus dan bersifat semi permanen. Biasanya bertahan 2 sampai dengan 3 tahun. Nah, sulam alis di sini itu dia bukan menggunakan tinta tato yang bisa berubah warna menjadi kehijauan atau keabu-abuan setelah beberapa tahun silam. Tapi kalau untuk sulam alis kita menggunakan tinta herbal khusus. Misalnya kalian bisa gunakan tinta Biomaster. Nah, di situ tuh tintanya bagus banget. Dengan hasil 1 kali sulaman aja itu hasilnya udah seperti pensil alis. Nah, untuk klien yang suka lebih terang dan lebih jelas atau lebih pekat biasanya, wajib harus disarankan untuk melakukan retouch. Jadi agar lebih terlihat jelas warnanya. Jadi untuk sulam alis boleh, untuk agama Islam boleh sholat ya teman-teman. Jadi setelah beberapa tahun itu dia nggak akan berubah warna sama sekali seperti tato alis. Jadi begitu penjelasannya. Sebelum teman-teman melakukan treatment sulam alis, yang pertama tidak berlaku permanen. Berbeda dengan hal tato ya teman-teman, sulam alis jauh lebih bersahabat dengan kulit. Tintanya dapat bertahan 2-3 tahunan dan dapat memudar secara alami sesuai sistem imun tubuh masing-masing. Karenanya wajib top up 6 bulan atau setahun sekali untuk memperbarui penampilan alis. Itu harus sangat disarankan karena biasanya kalau hanya 1 kali sulam itu hasilnya seperti sulam alisnya. Jadinya harus dilakukan touch up atau retouch namanya, yang biasa pada umumnya itu disebut retouch, untuk agar lebih pekat hasilnya. Karena
tinta tato itu berbeda dengan tinta sulam alis. Kalau tato dia satu kali masuk aja itu udah pekat hasilnya karena dia masuk ke dalaman epidermis kulit paling dalam. Namun untuk sulam alis dia hanya di bagian kulit luar saja. Jadi dia setelah beberapa tahun dia tidak akan berubah warna menjadi kehijauan atau keabu-abuan. Terus yang kedua, diperlukan 2 kali treatment untuk mendapatkan hasil maksimal. Nah, alis idaman tidak bisa didapatkan hanya dengan satu kali kunjungan. 4 minggu setelah kunjungan pertama, rata-rata orang akan kembali untuk melakukan touch up atau biasanya retouch. Semua tergantung dari reaksi kulit atas treatment yang dilakukan pada kunjungan pertama. Nah, tapi kembali ke selera kalian masing-masing ya. Kalau kamu sudah cukup puas dengan dan suka dengar hasilnya, tidak diwajibkan untuk touch up atau retouch. Jadi itu kembali ke selera kalian masing-masing. Kalau kalian hanya satu kali sulam itu udah senang dengan hasil seperti pensil alis, nah kalian tidak perlu lagi untuk melakukan touch up atau retouch. Terus yang ketiga, beda jenis kulit, beda pula resistensi terhadap tinta. Nah, kulit berminyak adalah jenis yang paling sulit untuk menerima pigmen. Tapi, bukan berarti tidak bisa sulam alis ya teman-teman. Sebaiknya tanyakan kepada pesulam dulu jenis sulam apa yang cocok untuk jenis kulit kamu masing-masing. Sedangkan pemilik bawaan keloid dan ibu hamil sebaiknya konsultasikan dahulu dengan doktermu ya teman-teman. Jadi kalian harus wajib konsultasi dulu. Yang keempat, prosesnya bisa berlangsung selama 2 jam. 30 sampai dengan 40 menit adalah waktu yang diperlukan untuk anestesi supaya kulit kalian tuh nggak terasa sakit sama sekali. Nah, sisanya untuk membuat pola alis dan prosesnya. Jadi, sebelum sulam alis, pastikan kalian memiliki waktu yang longgar atau tidak terburu-buru. Setelah proses sulam alis, pemakaian vitamin aftercare atau Vaseline juga diperlukan untuk perawatan setelah proses sulam alis, agar sulam alis kalian itu cepat peel off ya teman-teman. Jadi nggak boleh terkena basah sama sekali, jadi harus dalam keadaan kering. Yang kelima, hindari terkena air selama proses peel off atau pengelupasan. Nah, tadi udah aku jelasin karena di sulam alis ini nggak boleh sama sekali basah keadaan alis kalian, jadi harus tetap kering ya. Sebaiknya disarankan untuk menghindari terkena air saat setelah sulam alis atau proses pengelupasan itu berlangsung antara 7 sampai dengan 10 hari, tergantung jenis kulit kalian masing-masing. Tapi tenang, karena sekarang ada juga jenis sulam alis yang boleh langsung kena air setelah sulam, tapi jangan buat berenang ya teman-teman. Juga ya sampai selesai pengelupasan deh pokoknya. Jadi kamu bisa pilih mau sulam apa tintanya nanti. Terakhir, alis kanan dan kiri tidak akan pernah terlihat identik. Kami bukan dewa atau komputer yang bisa membuat alis kalian akan sama identik. Kamu perlu bersikap realistis ya teman-teman, karena sampai kapanpun alis tidak akan bisa terlihat benar-benar serupa atau mirip sama sekali. Jarak mata hingga jembatan hidung kanan dan kiri kalian itu tidak pernah sama. Begitu pula dengan tulang alis kanan dan kiri alis kalian. Tapi percayalah, kami akan membuat sebaik mungkin semampu kami. Jadi untuk sulam alis, wajar aja kalau sebelah kanan dan sebelah kiri itu perbedaannya itu nggak sama sekali persis ya teman-teman, karena kan di bagian tulang alis kita itu kan beda-beda. Jangankan alis kita, bagian mata juga kanan kiri itu pasti berbeda. Jadi kita harus bersikap realistis aja. Tapi jangan sampai untuk para pemula sulam alis, jangan sampai melakukan kesalahan dengan perbedaannya itu jauh banget. Jadi harus simetris walaupun tidak hampir sama ya teman-teman. Jadi sekian dulu videonya aku. Buat kalian yang mau komentar, kalian bisa komentar aja. Buat kalian yang mau aku buat video apa aja, kalian langsung aja tulis komentar di bawah. Ntar aku insyaallah akan buatin kalian semuanya. Jadi sekian dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.